jangan berani-berani mencintai yang tidak halal bagimu, walaupun hanya sekedar dalam pikiranmu. Oh, ini berat nih, tapi kita belajar ya Pak ya. Jangan sampai begini nih, kita sih nggak selingkuh secara zahir, tapi hati kita tiap ketemu sama dia, coba gue kawin sama dia aja ya. Sekarang udah punya pom bensin tuh orang. Saya mau beli bensin penuh aja mikir-mikir. Ini nih namanya selingkuh hati. Ibu-ibu sih sekalian, hati-hati sama selingkuh hati. Bu, ada seorang bapak-bapak mengadu kepada gurunya. Makanya penting orang punya guru tuh penting. Biasanya tuh akan selalu dapat jawaban-jawaban dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan gurunya tersebut. Dia nanya sama gurunya, "Syekh, saya kenapa ya Syekh? Sekarang ini nih udah nikah nih saya 7 tahun sama istri saya. Saya kalau ngelihat istri saya tuh nggak kayak dulu gitu. Dulu tuh saya seneng cinta sama dia gitu. Tapi sekarang tuh udah hambar aja gitu, udah nggak cinta lagi sama dia gitu. Jadi saya kayaknya nggak bisa menikmati lagi gitu urusan sama istri saya ini." Saya nanya, "Apakah sekarang istri kamu nggak ngerawat muka jadi penuh jerawatan misalnya gitu?" "Oh enggak, istri saya rawat mukanya, bagus, tetap nggak ada yang berubah dari istri saya." "Apakah istri kamu nggak merawat penampilannya sehingga badannya jadi tidak sesuai sama seleramu?" "Oh enggak, istri saya merawat badannya sehingga seleranya tetap saya tetap suka sama perempuan tersebut." Artinya kalau saya lihat perempuan itu di jalanan gitu, saya nggak tahu di istri saya mungkin akan senang juga. Tapi begitu saya lihat di istri saya nggak suka gitu sama dia. "Apakah istri kamu akhlaknya nggak baik, kamu suka dikerasin, suka dimarahin, diomelin?" "Enggak juga, istri saya dia wanita yang solehah, dia nurut apa kata saya, dia nggak pernah membangkang saya." Saya kemudian nanya, "Apakah kamu suka ngelihat perempuan-perempuan di jalanan yang terbuka auratnya?" Suaminya menjawab, "Iya sih saya suka nongkrong, saya suka liatin cewek cakep-cakep di mall, saya suka mandangin orang-orang, saya suka nonton tayangan-tayangan yang nggak dibenarkan." Kata saya, "Nak, ingat ucapan saya, ketika Allah melihatmu tertarik kepada yang haram, Allah angkat darimu kenikmatan terhadap yang halal." Simak baik-baik ucapan saya ini, Bu. Simak baik-baik ucapan saya. Kalau kamu sampai bilang, "Kenapa ya saya kok nggak bisa cinta sama suami saya?" Tanyakan hatimu. Apakah kamu selama ini tertarik kepada yang diharamkan Allah, sehingga Allah kemudian mencabut darimu kenikmatan terhadap yang halal? Yang halalnya akhirnya dicabut, kamu jadi nggak bisa cinta sama suami kamu. Karena kamu senengannya tuh melihat cowok-cowok di luaran sana, hatimu ngerasa, "Wah, kalau saya nggak kawin sama suami saya nih, saya kawinnya sama dia nih, dia kan waktu itu juga pernah deketin saya." Nah itu dia tuh bahaya buat hati kita. Bersama dalam cinta, kamu harus cinta sama semua orang-orang yang ada di sekeliling kamu dengan porsi masing-masing. Sama suami cintanya tentu beda dengan antara cintamu kepada anak, cintamu pada orang tua, cintamu sama sahabat dan seterusnya. Akan tetapi pastikan satu, jangan pernah biarkan cintanya tersebut itu adalah cinta yang dilarang, cinta yang haram, nggak akan bawa kemana-mana selain kepada murka Allah, selain kepada penyesalan, selain kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Hanya akan bawa kamu kepada sengsara.